Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dan dilanjutkan laporan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dan dilanjutkan laporan.
Op. Epet. Op. Olahraga. Iya. Enggak ada motor nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai tangan gini. Assalamualaikum. Terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama salah satu pimpinan dari lembaga, yaitu dalam rangka Milad Al-Barkah. Saat ini kami bersama Bapak Guru Didin, Pak Didin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Acara apa nih, Pak? Ini acara karnaval kita. Karnaval. Dalam rangka Milad Al-Barkah yang ke-40. Milad Al-Barkah 40. Iya, betul. Ini yang belakang rombongan dari lembaga mana nih, Pak? Ini dari Aliyah nih. Aliyah? Iya. Udah berapa kilo jalan tadi? Sekitar 1 kilo. Oh, 1 kilo. Berapa Iya. kilo lagi, Pak? Gini. Ada 1 kilo lagi. 1 kilo kita lagi. perputaran, iya. Capek, Pak? Alhamdulillah. Olahraga ya? Iya, Oke. olahraga siang. Oke, Pak Didin, makasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama siapa? wabarakatuh. Purba Indah, Pak. Beda. Kelas berapa? Kelas 3 Sanawiyah, insya Allah mau lulus. Oh, gitu. Ini acara apa sih? Acara hari lahirnya Al-Barkah yang Oh. ke-40. 40. Iya. Oh, kelas berapa tadi? Tadi kelas 3. Oh, gimana? Udah berapa kilometer jalan nih? Ya, kira-kira kita udah 1 kilometer ada, Pak. Capek nggak? Capek tapi ya demi Al-Barkah apa sih? Hari Oh, ulang gini. tahunnya Pak, enggak. Gitu. Gimana Iya. pesan-pesan, kesan-kesan buat Al-Barkah ke depan kira-kira? Supaya menjadi lebih baik lagi, supaya menjadi lebih bermutu lagi, Amin. supaya lebih disiplin lagi, dan lebih maju lagi, menyongsong anak-anak bangsa yang lebih bermanfaat lagi, Pak. Oh, gitu. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami bersama salah satu dari guru, yaitu di lembaga Al-Barkah. Assalamualaikum, Ibu. Salam. Gimana? Acara apa nih sekarang nih? Hari ulang tahun Al-Barkah kita pawai. Kemarin udah pertemuan alumni Al-Barkah. Alhamdulillah 50% mereka alumni sudah datang. Oh, gitu. Mereka menyambut keberhasilan jalannya, keberhasilan di Al-Barkah, dan dengan harapan dengan adanya perayaan ini diharapkan di ulang tahun ke-40 ini Al-Barkah semakin eksis dan semakin maju, dan alhamdulillah pada tahun ini sudah membuka lembaga baru yaitu bernama SDIT Al-Barkah yang akan melengkapi lembaga-lembaga yang ada di Al-Barkah, yang diharapkan semua pelajar yang ada di Al-Barkah agar dapat melanjutkan pendidikan mereka di Al-Barkah ini, dan kedepannya insya Allah mudah-mudahan harapan kita mudah-mudahan Al-Barkah lebih bagus, lebih eksis karena berada di tengah kota Cikarang Utara. Oh, gitu. Makasih ya. Iya, Assalamualaikum. sama-sama Agus salah. Iya, tenang aja. Aduh. Assalamualaikum. Namanya siapa nih? Raka. Reka. Iya. Ini acara apa sih, Kak? Sekarang, Kak? Acara ulang tahun Al-Barkah Al-Barkah yang keberapa, Kak? 40. 40. Ini udah jalan berapa kilo nih tadi? Sekitar berapa ya? Hah? Lupa. 10. Tapi tetap semangat ya, Kak ya. Iya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di baris depan pada acara Milad Al-Barkah, yaitu dalam rangka Milad Al-Barkah ke-40. Dan saat ini kami sedang melaksanakan pawai, dan ini kami berada di baris paling depan pemegang bendera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa ya? Abdul Jabar. Abdul Jabar. Kelas berapa? Kelas 2 Aliyah. Kelas 2 Aliyah. Sekarang acara apa sih nih? Acara Harlah Al-Barkah yang ke-40, Pak. Ke-40 ya? Gimana selama sekolah di Al-Barkah? Alhamdulillah menyenangkan, Pak. Enak kan? Iya. Oh, gitu. Terus pesan-pesan ke depan tentang Al-Barkah gimana? Agar bisa lebih maju, Pak. Terus? Lebih berkembang, lebih bisa muridnya lebih banyak, Pak. Gitu ya harapannya ya? Ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Lagi acara apa nih sekarang nih? Begek. Oh, Kok malu-malu? Acara apa sekarang nih? Harlah Al-Barkah Al-Barkah. Kelas berapa nih? kelas 2 Sanawiyah. 2 Sanawiyah. Oh, namanya siapa? Cynthia. Oh, gitu. Gimana selama sekolah di Al-Barkah? Enak. Enak. Enaknya apa?
Enaknya apa? Enak aja. Oh, enak aja. Terus harapan ke depan tentang Al-Barka apa kira-kira? Lebih maju lagi. Aha, terus? Ya, dan bagusnya lebih bagus lagi. Oh gitu. Terus ada temannya mungkin saran tentang Al-Barka ke depan gimana? Bingung ya? Bingung karena capek kali? Iya, capek. Capek ya? Capek banget. Oke deh, ya assalamualaikum. Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Azim, ighfir zunubi. Kunut tawabin wastur uyuni kunu awabin kunut tawabin. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Karim, Ya Allah ya Azim, ighfir zunubi wastur uyubi kunu awabin. Alhamdulillah illazi atani hadal ghulama tayyibal ardani. Alhamdulillah illazi uyuni kunu awabin kunu tawabin. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Karim. Bapak Kiai Haji Dr. Ades Satiri Ahmad yang kami hormati, pimpinan Yayasan Pendidikan Al-Barkah yaitu Ustadz Haji Muhammad Nazir Ahmad LC yang kami hormati, Ibu Ustazah Hajah Eti Nurhayati yang kami hormati, para asatid yang kami tidak sebutkan satu persatunya, dan kami hormati Ketua Majelis Taklim, ibu-ibu calon haji yang kami hormati, ibu-ibu sekalian yang kami tidak sebutkan satu persatunya, namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami kepada ibu-ibu sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi, yaitu amin ya rabbal alamin.
Dan selanjutnya kami akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi dan selanjutnya pembacaan surah Yasin, dan yang tadinya dekat tambah lebih yang dari Lemah Abang ke Walahir, yang dari Poncol ujung Berung sampai ujung Kulon pada kenal. Alhamdulillah, berkat daripada apa Bu? Silaturahmi. Banyak silaturahmi. Ya, betul. Juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bu, saya mudah-mudahan jadi penceramah ya. Ya, mudah-mudahan gantiin di Al-Barkah, mimpin Al-Barkah dah. Kalau nggak mimpin Al-Barkah, intinya mimpin rumah tangga ya. Amin ya rabbal. Kalau ada punya anak perawan simpan aja dah, biar buluk tuh anak perawan. Mudah-mudahan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan satu persatu namanya karena waktunya sudah sore. Ibu-ibu para pimpinan majelis taklim, para hujjajah, calon-calon haji semuanya, jamaah majelis maulid. Maulid apa ini acaranya? Tabligh akbar yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wasobihi man tabahu wa nasaruhu wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim kaum ibu, Ibu Hajah Neng Nurjana, SPDI Mata'anallaha Bituli Umriha, serta para asatidzah terutama yang barusan bicara. Iya, hebat. Pasang salon rata, yang ngomong bagi salon baru bener. Kalau tadi berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah li dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul mau'ud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa marifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu nadim wa sadaqar rasulun nabil karim. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Barkah Bapak Haji Satiri Ahmad, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim An-Nur Ustazah Hajah Neneng Nurjana beserta keluarga besar almarhum Bapak Haji Yahya, yang saya hormati para alim ulama, asatizah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, sehingga alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pengajian akbar dengan tema peran ibu dalam membentuk anak yang soleh. Majelis Taklim kaum ibu Masjid An-Nur 2 Al-Barokah panitia hari ulang tahun yang ke-40 tahun apaan? Masjid Taklim An-Nur. Oh, yayasan. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah,
maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin. Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Kalau seandainya Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda semua pada kesempatan hari ini, pulang ngaji dari sini, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang none encang encing nyak babeh sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? 2, masih mending daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Ayah lu gitu ayah. Mana orangnya sok ngacung? Ibu kalau sholat duha berapa rakaat? 2, 6, lumayan. Saya pengen tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apakah Anda pernah berdoa atau sering berdoa? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah berikanlah kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek. Ya Allah berikanlah kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malu nggak sama Allah? Kalau Allahnya orang Cikarang, kata Allah enak di elu nggak enak di gua. Giliran minta paling banyak ibadah pangsa etikna. Tapi mudah-mudahan hadis pengajian hari ini ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia beruntung. Jangan Anda tunggak tengok kiri kanan, lihat saya. Apa rugi? Untung apa rugi? Contoh, waktu ibu masih perawan, belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Saat itu kalau Anda sholat yang dibaca surat apaan? Kulhu, kuliah, inna a'toena. Dikawinin punya suami Anda, punya rumah Anda, punya motor, punya mobil, punya baju hidung, baju hejo, punya baju merah, punya baju koneng. Sekarang sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, kalau Anda sholat yang dibaca surat apaan? Masih rugi tahu dari dulu puluh aja. Hadirin, peran ibu dalam membentuk anak yang soleh. Ibu perempuan makhluk yang luar biasa. Kedudukan perempuan dengan laki-laki dalam Islam sama. Anda lihat surat Nisa ayat 7. Lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki punya hak bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan punya hak bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya. Artinya laki-laki dapat warisan, perempuan dapat warisan. Ngadepin ke saya, ngadepin ke sini. Hah? Nggak story ke sini. Ya. Kamu harusnya ada salon yang di bawah sini, yang ada pembicara. Mana? Nggak kedengeran kok. Udah enakan ini ngadep ke sini. Jadi begitu. Laki-laki punya warisan, perempuan punya warisan.
Anda coba lihat surat Nisa 32. Lirijali nasibum mimma tasabu walin nisai nasibum mimma tasabna. Bagi laki-laki punya hak bagian dengan apa yang dia usahakan, bagi perempuan punya hak bagian dengan apa yang dia usahakan. Kalau laki-laki bekerja, yang dapat duit laki-laki, perempuan bekerja, yang dapat duit perempuan. Laki-laki yang belajar, yang pintar laki-laki, perempuan yang belajar, yang pintar perempuan. Kalau laki-laki nyari duit, yang dapat duit laki-laki, kalau perempuan yang nyari duit, yang dapat duit perempuan. Laki-laki yang ibadah, yang dapat pahala dia, perempuan yang ibadah, yang dapat pahala dia. Ibu rajin tahajud? Gak usah Mamah Dede, saya melihat suami jidatnya sampai hitam tahajud mulu. Kalau suami jidatnya sampai hitam tahajud mulu, yang dapat pahala dia apa kita? Ngapain bininya yang repot? Ibu mah banyak salah kaprah. Dibangun masjid di kampung kita, dimintain sumbangan, suami ngasih 5 juta. Ditaklim dimintain sama guru ngaji, saya mah nggak usah ngasih, bapaknya anak. Itu salah, artinya Anda pelit. Lana walakum a'malukum, amalan lo ya buat lo, amalan gua ya buat gua. Suami bersedekah pahala dia, perempuan bersedekah yang dapat pahala dia, ya kan Bu? Jadi sekarang bagaimana seorang ibu membentuk anak yang soleh dan solihah? Hadirin, yang namanya membentuk anak tidak waktu anak sudah sedegi-degi, tapi Islam mengajarkan kepada kita membentuk anak sebelum adanya pernikahan. Tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha tarikat bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, dan karena kekayaan, karena kecantikan, karena agama, kalian ambil yang paling baik. Hei, ngapain pada teriak dulu? Nenek dulu ngomong gantian. Diam. Ya, biar asal diam aja, nggak apa-apa, asal diam aja, diam, jangan pada teriak. Jadi dikatakan bahwa yang namanya seorang laki-laki mendidik anak sebelum adanya pernikahan. Hadirin, cari calon ayah, cari calon ibu buat calon anak yang baik. Yang namanya pilihan calon ayah, calon ibu, kata Nabi ada 4 kategori. 1 karena kekayaan, 2 karena keturunan, yang ketiga karena kecantikan, ketampanan, yang keempat karena agama. Tapi Nabi mengatakan kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian akan sengsara. Di sini dimulai mendidik anak yang soleh dan solihah. Cari calon suami, cari calon ayah, cari calon ibu buat calon anak kita yang agamanya benar. Kenapa? Kalau Anda mencari suami alasannya cuman karena kaya doang tanpa agama, kata Nabi salah. Asik, saya kawin sama dia. Dia ini di Cikarang paling kaya, yang lain nggak kaya. Kalau orang kaya tapi nggak ngerti agama, kata Nabi yang ada kerugian, kemiskinan. Bu, ibu nikah dengan suami yang kaya raya, tapi suami yang kaya raya keluarganya nggak ngerti agama. Bu, orang kaya hidupnya banyak aturan. Makan bapaknya, emaknya, anak pertama, mantu pertama, anak kedua, mantu kedua. Tuh, coba kita orang biasa makan jam berapa aja semaunya, duduk di mana aja terserah kita. Iya Pak ya? Orang kaya Bu, yang namanya makan pakai aturan. Makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, makan malam jam sekian. Tampang begini mah kapan aja pengen makan, itu silahkan. Orang kaya Bu, duduknya diatur. Bapaknya, emaknya, anak yang pertama, anak yang kedua. Coba yang namanya kita pulang ngaji, nyendok nasi jam berapa aja, nongkrong di mana?
Meja makan punya, kursi makan punya, duduknya semau kita depan pintu. Orang kaya Bu, piring buat nasi ini, piring buat sayur yang ini, piring buat sayur yang ini. Masya Allah, Ibu lihat. Kalau kita yang namanya ini batunya udah ini kali ya, udah selap, batunya udah selap ini. Hadirin sekalian, kalau yang namanya kita orang biasa makan di mana saja. Coba piringnya yang mana aja. Kalau orang kaya buat nasi ini, buat sayur ini, kita mah piring bekas kopi gelatik dimakan, piring bekas rinso dipakai makan. Kata ibu, emang gue pikirin yang penting mah isi piring, ya Pak ya? Orang kaya mah diatur. Dua, yang namanya orang menikah hanya karena turunan semata-mata tanpa agama, kata Nabi rugi. Ibu bilang asik saya mah kawin sama turunan raja, turunan keraton, nggak ngerti agama, rugi. Kenapa Bu? Kita yang rakyat biasa hidup nggak banyak aturan, duduk seenaknya aja, ngomong asal goblek, teriak ketawa asal ngakak. Orang keraton mah diatur, duduk nggak ada yang ngongkong kayak gini, rapet, ngomong nggak cablak kayak kita, ketawa nggak asal jeklak kayak kita, pesem doang, ngomong pelahan, menderita batin. Kalau Anda menikah dengan suami yang kaya raya tanpa agama, suami yang tampan tanpa agama, suami ibu ganteng tapi nggak ngerti agama, dia banyak ditaksir cewek, enak apa enak? Makanya ambil yang agama, tuh yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau sudah dapat calon suami, calon istri, kemudian Anda menikah. Setelah Anda menikah, campur suami istri. Sebelum campur suami istri, baca doa. Nah, ini resep yang kedua biar anak kita soleh dan solihah. Kenapa? Ketika kita campur suami istri, kalau baca doa dulu, maka insya Allah saat itu akan diizinkan oleh Allah dapat anak yang dirahmati oleh Allah. Allahumma janibna bijanibis syaitan. Allahumma janibna bijanibis syaitan. Allahumma janibna bijanibis syaitan. Kenapa? Kalau ibu campur suami istri nggak pakai doa yang Bu Aji baca, ketika campur itu dibantui setan. Makanya sperma yang membuahi indung telur itu tercampur dengan sperma setan, akhirnya anaknya bengal ngelawan melulu. Makanya kalau anak bengal ngelawan melulu, jangan nyalain orang lain. Ini anak bandel bener kayak nenek lu, mertua kita maksudnya. Jangan nyalain orang, koreksi diri kita. Waktu ibu ngadonin anak, baca doa dulu apa kagak? Nah, apalagi membuat anak yang soleh. Anak lahir azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kenapa? Biar yang pertama melekat di benak anak kita tentang ketauhidan, tentang agama, mengajak sholat, mengajak kepada kemenangan. Anda lihat selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Berikan nama yang baik. Sudah diberikan nama yang baik, apalagi dicukur rambutnya. Berat rambut anak berapa gram? Sedekahin oleh Anda. Apalagi yang harus kita lakukan? Kemudian diakekahin. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi tudbahu yawma sabihi wa yublaku wa yusamma. Setiap bayi yang lahir dari rahim ibunya tergadai dengan akekahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Jadi akekah, kalau kita orang mampu hari ke-7, kalau nggak mampu kelipatan 7, 14, 21, 28 dan selanjutnya. Bahkan hadirin, kalau kita usia kita berapa saat ini? Misalnya usia Anda saat ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, Anda belum berakekah, Anda harus habis ya. Hadirin sekalian, bukan dicas, ganti batu.
Maka hadirin sekalian, Anda harus mengakekahkan diri sendiri. Bu, maaf, berapa usia Anda sekarang? 40, 50, 60, boleh jadi belum akekah. Mungkin ibu kita orang susah, mungkin orang tua kita orang kaya tapi nggak ngerti hukum. Bisa saja. Saran saya, ibu akekahkan diri sendiri. Bu Rohina Tergade, saya ambil contoh, saya punya gelang 100 gram, belum saya, terus saya gadein, belum saya tebus, sudah bisa dipakai belum oleh saya? Belum. Makanya kalau kita belum akekah, kita masih tergade. Cuman maaf, saya lihat di masyarakat kita banyak yang salah. Yang namanya pembagian daging akekah banyak yang salah. Contoh, ibu ngotong akekah 2 ekor kambing, terus daging akekah itu adalah haknya fakir miskin. Matiin yang matiin, matiin itu, matiin. Itu matiin bu, matiin itu dimatiin. Jadi yang namanya akekah itu hak fakir miskin 2/3. Saya ambil 2/3 hak fakir miskin, 1/3 baru hak kita. Sekarang hadirin, sama juga dengan korban. Di kita mah ngebagi daging korban banyak yang salah. Pak RW paha belakang sama kepala, Pak RT paha belakang. Kenapa? Karena biar anak balik sudah dihitan, tidak ada nyangkut air kencing. Hitan buat perempuan, belakangan dilarang oleh pemerintah. Yang salah, yang caranya bukan dipotong sampai luka, dicolek doang bu, dicolek doang, kecil ya Bu Haji, segede menir itu doang, nggak sampai berdarah, nggak, itu yang benar. Kemudian yang ke-8, orang tua biar menjadikan anaknya anak yang soleh dan anak yang solihah harus memberikan lingkungan yang baik. Kalau misalnya di sini lingkungannya sudah baik, ada masjid, ada musola, ada taklim, ada TPA, ngerti agama. Kalau makan, minimal juga kita mau diajarkan wudhu, kulhu. Jadi anak kita ngerti doa tidur dan sebagainya, doa ke WC. Kemudian yang nomor 9, hadirin sekalian, biar anak kita jadi anak yang soleh, yang soleha. Apa yang harus kita kerjakan? Yang 9, harus mengajarkan agama. Ajarkan kepada anak-anak kita agama. Ajarkan sholat, ajarkan puasa, ajarkan baca Quran. Kalau kita sebagai orang tua tidak bisa mengajar sendiri, masukkan anak ke madrasah, ke TPA. Ibu panggil guru privat biar anak kita belajar agama. Kenapa? Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintah di dalam mengajak sholat. Kenapa? Ngajak ke mall gampang, ngajak sholat pasti ada penawaran, selalu susah. Ajarkan baca Quran. Kalau ibu nggak bisa, panggil guru privat, masukin ke madrasah, masukin ke TPA, masukin ke tempat di mana mereka bisa belajar. Zaman sekarang belajar agama gampang asal ada kemauan. Buat apa Al-Quran? Rasul bersabda, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat pertolongan bagi siapapun yang membacanya. Yang ke-10, yang terakhir, biar anak kita jadi anak yang soleh dan anak yang solihah. Apa yang harus kita kerjakan? Berikan makanan, minuman, pakaian yang halal. Anda lihat surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah yang di muka bumi yang halal, yang thayyib. Jangan kamu ikuti perintah setan. Setan adalah musuh yang sangat nyata bagi kamu. Jadi membentuk anak yang soleh, anak yang soleha tidak dimulai ketika anak sudah besar, tapi sebelum anak dibikin
Di situ sudah kita mulai membentuk anak kita, anak yang soleh, yang salihah. Peribahasa mengatakan, kalau mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Kalau mendidik anak sudah besar, sudah emak-emak kayak begini, ibarat mengukir di atas air, hilang melulu pada bebel mamanya. Waktu ngaji gurunya bilang, ibu-ibu ngerti? Ngerti. Minggu besok mah lupa lagi karena udah pada bolot. Makanya maupun kecil ajarkan agama kepada anak-anak kita, insya Allah mereka jadi anak soleh dan solihah. Ada pertanyaan? Ngajung. Udah pulang. Sok. Allahu wabarakatuh. Nama saya Haja Satira. Saya akan bertanya sekarang banyak anak dididik dari kecil sampai kuliah, malah kuliahnya di pendidikan agama, tapi sesudah nikah dia kebawa arus sama suami. Yang model sekarang itu ya, kalau kita dahulu kan baca Yasin ya, tahlil segala macam kita, tapi sekarang anak sekarang dibawa pendidikan yang di dalam kuliah lain dengan kita dulu. Jadi tahlil hilang, Yasin juga tidak diperpersahkan, tidak di apa istilahnya itu bagaimana? Apakah itu sudah istilahnya menghilangkan kepada saya sebagai ibu? Ya. Ibu hadirin sekalian, belakangan sering kita mendengar tentang bid'ah. Apa sih yang disebut bid'ah? Bid'ah, dingin banget tuh. Bid'ah, bid'ah, ucur tahu? Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu bid'ah. Cek kayak disenatin gue. Ya, ibu di belakang saya. Bid'ah itu sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Kayak orang disenatin belum kering ya, kagak ngapa-ngapa ada Bu Satiro. Bu, bid'ah itu ada yang hasanat, ada yang sayyiat. Bid'ah yang baik, Neng, jangan disitu Neng, ngalangi orang sudah seneng. Bid'ah itu ada yang hasanat, ada yang sayyiat. Bid'ah yang hasanat misalnya muludan, Isra Miraj, itu bid'ah. Bid'ah itu yang di zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu namanya bid'ah. Contoh muludan, zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Tapi itu bid'ah yang hasanat, banyak manfaatnya. Misalnya Isra Miraj, itu bid'ah. Lu banget bayangnya begitu sih. Sekalian, bid'ah itu dalam kitab hadis Arba'in karangan Imam Nawawi, bid'ah itu terbagi 5. Terbagi berapa? 5. Dengerin, jangan suka ngebid'ahin orang kalau belum tahu apa arti bid'ah. 1, dengerin, ada bid'ah yang disebut dengan bid'ah yang wajib. Contoh, Quran dibukukan itu wajib. Di zaman Nabi Quran nggak dibikin buku, tapi dihafal di kepala Nabi, di kepala para sahabat, ditulis di pohon, di pelepah korma, ditulis di batu, yang disimpan di rumahnya Hafsah, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi meninggal, sahabat yang hafal Quran mulai pada meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Para sahabat yang masih hidup mikir, kalau seandainya Quran nggak dibukukan, dari akhirnya di zaman Abu Bakar Siddiq mulai dikumpulin, di zaman Umar bin Khattab mulai dikumpulin, di zaman Utsman barulah Al-Quran menjadi sebuah buku. Ada yang bilang pertama 5 buku, ada yang bilang pertama 6 buku. Jangan dipikirin, tapi Al-Quran dibukukan, ini adalah bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Anda bayangkan kalau Al-Quran nggak dibukukan, dari mana kita belajar agama? Titik koma dalam Al-Quran bid'ah, patah kasroh domah dalam Al-Quran bid'ah. Dulunya Al-Quran gundul, masalahnya tampang begini. Jangankan baca Arab gundul, yang gondrong aja banyak yang kagak
bisa baca. Iya apa dia? Jadi jangan nyalain orang dulu. Quran dibukuin aja bid'ah, tapi wajib. 2. Bid'ah yang sunat. Contoh TPA, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi bid'ah. Madrasah, pesantren itu bid'ah. Wajib sini ya, orang sana nggak kelihatan kegedean, wajib gede soalnya. Ya. Yang mana wajib? Jadi enggak, orang itu kasihan nggak kelihatan. Jadi ibu, terus kantor lurah, kantor camat, kantor bupati itu bid'ah. Kantor gubernur, kantor presiden itu bid'ah. Kantor imigrasi, kantor tanah itu bid'ah. Masalahnya itu bid'ah sunat, manfaatnya banyak, mudaratnya tidak ada. Puskesmas, rumah sakit bid'ah. Udah tewuh gawe. Jadi gitu Bu, Anda bayangin kalau rumah sakit tidak ada, kalau kita sakit dibawa kemana? Ayo, bid'ah, tapi bid'ah sunnah, manfaatnya banyak. Kalau kantor lurah kagak ada, bikin KTP di mana? Ayo. Kalau kantor imigrasi nggak ada, mau pergi luar negeri, bikin paspor di mana? Jadi ini bid'ah, tapi sunnah. 3. Bid'ah yang mubah. Contoh, ada lihat di dalam surat Al-A'raf 31. Tutuzinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik setiap kalian pergi ke masjid. Kata Allah, pergi ke masjid pakai baju bagus. Mau ngaji pakai baju bagus. Mau mukena pakai baju bagus. Kita mah kebalik, kondangan keren. Kalau ngaji pakai daster batik we, nggak pakai BH aja. Senal sebelah koneng, sebelah hejo. Yang ngajar dia doang. Tuh, salah. Bu, dalam ayat ini diperintahkan yang namanya pakai baju itu yang bagus. Tapi tidak ada diperintahkan oleh Allah yang warna merah pahalanya 6, yang hijau 7, yang salon 8, yang hitam warna TKW 9. Kagak ada. Ada nggak? Makanya ini mubah. Yang penting pakai baju nutup aurat. Jangan pakai baju kayak nggak pakai baju kayak jupe. Pakai baju tetenya nongol, bodong nongol. Masa yang begitu mau jadi bupati? Ibu mau nggak milih dia jadi bupati? Mau nggak? Tolong deh, kalau jupe jadi bupati warganya telanjang semua kali. Pati tonton pada nongol semuanya. Bu, Anda lihat surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, makan yang di muka bumi yang halal yang thayyib. Itu perintah Allah. Tidak ada hadis yang mengatakan yang makan pakai tangan pahalanya 6, yang pakai sendok 7, sendok garpu 8, sendok garpu pisau 9. Ada nggak? Artinya mubah. Cuma pakai tangan kayak pakai sendok nggak dapat nambah pahala. Yang penting yang dimakan yang halal yang thayyib. Inilah bid'ah yang mubah. 4. Bid'ah yang makruh. Mana bid'ah yang makruh? Contoh masjid. Di masjid pantas ada lampu, pantas ada kipas angin, pantas ada ayat suci Al-Quran, pantas jadwal sholat, pantas ada jam. Kalau di masjid ada kalender, gambarnya cewek melintir, itu makruh. Bapak-bapak yang sholat tidak khusyuk sholatnya, kenapa? Mikirin cewek yang melintir. 5. Bid'ah yang haram. Contoh, pelacuran dilokalisir, haram. Perzinahan dilokalisir, haram. Perjudian dilokalisir, haram. 5 kelas inilah yang haram. Jadi bid'ah itu nggak semuanya jelek. Makanya jangan ngebidahin orang kalau belum ngerti bid'ah. Yang saya aneh, ada yang bilang
Adang bayangin, likulli sain qalbun wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu ada hatinya. Hati Al-Quran surat pinter, hati Al-Quran surat Yasin. Maksudnya apa? Surat Yasin dibaca dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun pantas. Orang kawin baca Yasin pantas nggak? Orang hamil bacain Yasin pantas nggak? Orang beranak dibacain Yasin pantas nggak? Syukuran punya cucu dibacain Yasin pantas nggak? Pantas. Ada yang bilang sahabat Nabi bid'ah, ada bilang innallaha wa malaikatahu yusallu. Depan dikit, Mbak. Innallaha, gua bahasa tahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersalawat. Masa kita sebagai umatnya nggak salawat? Kurang ajar amat. Saya tanya, yang dikasih wahyu oleh Allah cuma Nabi dan Rasul. Ibu dikasih wahyu nggak? Nabi dan Rasul yang menyampaikan wahyu Allah kepada kita. Maka selayaknya kita bersalawat kepada beliau. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana matin. Bang wahyu tetap aja nggak dikasih wahyu. Iya Pak, iya. Kenapa sombong dengan orang yang dikasih wahyu? Kalau Nabi Muhammad tidak menyampaikan perintah Allah kepada kita, dari mana kita tahu perintah agama? Nggak tahu. Wajarlah kita bersalawat sama beliau. Ada yang bilang Yasin bid'ah. Tahukah Anda semua di dalam Al-Quran surat yang ke-36 itu surat namanya Yasin, harus dibaca. Ada yang bilang tahlilan itu bid'ah. Kita lihat, yang namanya orang mati oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk disolatin. Nyolatin mayat berapa takbir? 4. Habis takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua salawat Nabi, takbir yang ketiga doa buat yang mati, takbir yang keempat doa buat yang mati, dan juga doa buat keluarga, baru salam. Kalau seandainya tahlilan ngirim doa buat yang mati nggak sampai, nggak bakalan Allah dan Rasulnya nyuruh kita nyolatin mayat. Iya Pak, iya. Makanya sekarang begini, kalau Anda tidak suka Yasin, nggak suka tahlil, nggak suka salawat, jangan ngejelekin orang, urusi diri sendiri, jangan ngajak orang. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalan lu ya buat lu, punya gua sama gua. Biarin aja, kita mah Yasin we, tahlil aja ya. Karena itu keyakinan kita. Jangan takut, semakin banyak ibadah, pahala kita semakin barokah dari Allah. Amin. Ada pertanyaan lain atau? Ada yang ngacung? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Imas Masrurah dari Cikarang. Ingin menanyakan kepada Mama, apa hukumnya bagi kita yang memberikan akikah pada acara pernikahan? Apakah dibolehkan atau tidak? Dan bagaimana hukumnya apabila kita menyumbangkan akikah tersebut pada acara maulid maupun pengajian? Sekian, terima kasih. Anda lihat dalam surat Al-Hajj 28, daging akikah 2/3 hak fakir miskin. Sangat salah kalau Anda nyumbang orang ngawinin dengan akikah yang makan orang yang diundang orang kaya. Salah. Anda salah nyumbang maulid dengan akikah. Akikah hak fakir miskin. Jelas? Salah aturan. Kalau yang selama ini Anda nyumbang ke orang ngawinin dengan akikah, akikah Anda batal, beli lagi. Kalau Anda akikah ngundang orang buat sunatan, salah. Akikah 2/3 hak fakir miskin. Kita dan orang kaya boleh makan hanya 1/3. Itu dapat aturan dari mana? Orang ngawinin dikasih akikah, orang mau dikasih akikah, tidak ada. Salah. Harus diulang, akikahnya tidak sah. Karena daging akikah yang sah 2/3 hak fakir miskin. Begitu Cik Imas. Oke deh. Kalau bapak begitu, silakan. Kebanyakan orang kaya. Kalau memang banyak orang miskin, boleh. Tapi benar-benar minimal 2/3 orang miskinnya.
semuanya. Jangan Bu Haji sampai 10, yang miskin atuh salah. Tuh yang miskin bagi banyak. Orang kaya mah yang udah pada gendut kan dibagi ke apa-apa. Begitu ya. Ya, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Mak. Ya, saya kepengen mau nanya. Kan kita kalau berdoa kepada Allah harus lemah lembut. Sama juga kita meminta sesuatu kepada orang tua kita. Kalau sekarang itu ada marawis lagunya Allah 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 gitu. Bagaimana tuh menghadap Mama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita kalau berdoa itu kata Allah harus dengan suara yang lemah lembut, karena Allah tidak budeg. Ya, itu Allah berfirman dalam Al-Quran. Harus dengan lemah lembut. Makanya diusahakan lagu-lagu marawis itu lagu yang lemah lembut. Jangan ngebentak Allah. Allah, Allah, Allah. Ya Allah marah. Kurang ajar amat boleh ngomelin. Jadi orang yang menciptakan lagu berusaha dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Itu pembelajaran. Ada yang lain? Silakan Ibu. Mari lari ke sini, angkat baju Anda. Iya, basah bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat dong, Mas. Oh, nanya tentang akekah, Mas. Belum akekah, tapi udah korban. Gimana tuh, Mas? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya akekah dengan korban didahulukan dulu akekah, baru korban. Cuman ini pindah ke tengah itu tadi. Dan cuman karena tidak mengetahui, akhirnya korban dulu baru akekah. Boleh nggak? Boleh. Tapi sekarang sudah tahu belum akekah, coba punya duit akekah dulu. Korban mah kewajiban tiap tahun, akekah mah seumur hidup sekali, ya. Begitu ya. Tidak akan hilang pahalanya. Sama yamal min qala dzarratin khairan yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Mas. Korban, tapi bagaimana kewajiban anak-anak yang orang tuanya masih hidup dan sedangkan anaknya itu dia banyak, tapi orang tua itu mengikuti hanya satu anak gitu. Nah, bagaimana kewajiban anak yang lain gitu kepada orang tua yang masih hidup itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya anak kepada orang tua semua punya kewajiban. Misalnya anaknya 7, 5-nya tinggal di anak yang nomor 2, anaknya yang 6 tetap wajib ngurusin ibunya. Misalnya mereka patungan, kebutuhan ibunya berapa sebulan, buat makan, buat dokter, buat obat, buat pembantu yang ngurusin dia, kencingnya, ceboknya dan sebagainya. Berapa di 7 anak patungan? Atau yang ngurusin nggak usah patungan, yang patungan yang 6, begitu yang benar. Cuman yang namanya anak banyak yang kurang ajar. Ada anak yang mau enaknya aja, tidak mau ngurus orang tua. Ini anak DODOSASA. Begitu. Anak yang tidak peduli, anak yang durhaka, hidupnya nggak bakal dapat keberkahan. Ridholah fi ridhol walidin, suhtullah fi suhtil walidin. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Anak yang tidak peduli dengan orang tua, hidupnya tidak bakal mendapatkan keberkahan dari Allah. Na'udzubillahi min. Yang lain silakan. Sok. Curhat, Mama. Saya nggak bisa ngaji, terus belajar. Katanya yang bisa begini, kalau ngaji harus pasien. Saya pengen belajar, saya dosa nggak itu kalau saya bisa baca? Yang namanya belajar kewajiban. Minal mahdi ilal lahdi, dari bayi sampai mati. Ibu usia berapa? 53, masih muda. Saya 60 tahun. Wajib belajar sampai usia berapapun. Ada orang ngomong harus fasih, kan gua lagi belajar. Bilang. Jadi orang yang belum fasih, kalau dia
baca dapat pahala 2. Pahala baca dan pahala belajar, tapi nggak dosa. Tapi lebih baik lagi kalau kita tahu isi Al-Quran. Makanya Quran diterjemahkan, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya kemana. Jangan hanya dibaca. Jadi kalau ibu ngaji belajar tafsir, mana ibu guru yang pintar ngajar tafsir, ajarkan tentang maksud dan isi tujuan daripada Al-Quran. Diamalkan dalam hidup, insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Amin. Malakom anak angkat ya mah. Nama bapak kebanyakan itu diganti dengan bapak angkatnya. Sedangkan bapaknya itu masih ada. Nah, untuk hari ini dengan alasan supaya enggak malu anak tersebut kalau sudah besar, apakah diperbolehkan nama ayah angkatnya tersebut? Di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 Allah berfirman, anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Jadi kalau kita ngangkat anak, tidak berarti bapaknya beralih ke kita. Kita hanya membiayai kebutuhan anak, memberikan kasih sayang. Jadi sangat salah kalau anak angkat binnya diganti dengan bin kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Nabi bersabda dalam hadisnya, kalau kita mati dipanggil oleh Allah, nama kita bin bapak kita. Jadi sangat salah. Walaupun dia anak angkat, tetap saja bin bapak kandungnya. Walaupun dari bayi, walaupun tidak tahu orang tuanya, bin Adam. Ya. Allah berfirman, al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih jahat daripada pembunuhan. Jadi yang benar bagaimana? Riungin sekarang. Siapa yang memfitnah? Ada nggak saksinya? Ya. Kemudian siapa yang dengar? Siapa juga yang menyaksikan? Ngomongnya sama siapa saja? Riungin, selesaikan. Buktinya mana? Karena tanpa bukti kita tidak bisa menuduh orang sembarangan. Dosa dong dia. Makanya diajak musyawarah itu orang, diriungin siapa yang mitnah, siapa yang dengar kata-kata fitnah, siapa saksi, saksi diriungin, selesai masalah. Jangan didiemin tuman. Gitu. Ya. Ada yang lain? Saya dikasih uang sama bos saya untuk berangkat haji. Kalau memang dia wasiatnya berangkat haji, Anda ikut berangkat haji. Di sana berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan rezeki untuk saya punya rumah. Di sana Anda berangkat saja, nggak masalah. Anda bersyukur. Tidak semua orang seberuntung Anda. Begitu banyak yang pengen haji, duitnya nggak ada. Anda dikasih sama orang, bersyukur, doain orang tadi biar panjang umur, biar rezekinya banyak. Karena orang tadi sudah sangat baik kepada Anda. Tidak semua orang baik kepada Anda. Ya. Kenapa? Tidak masalah, dia orang baik. Anda berangkat haji, doakan dia. Anda mohon sama Allah biar Anda punya rezeki. Siapa tahu nanti dikasih rumah sama dia pulang sana ya. Oke. Ada yang lain? So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain pas-pasan pergi haji? Sholatnya bagus aja udah diterima. Katanya gitu. Ngapain berangkat haji? Pas-pasan duitnya segitu doang. Sholat juga diterima, orang yang ngomongnya bego, nggak ngerti agama. Ta'ajjalu ilal hajj ta'inna adakum la yadri ma yaridulahu. Segera kamu tunaikan ibadah haji, tidak ada seorang pun yang tahu akan ada halangan yang merintangi. Jadi kalau duitnya ada, badan sehat, buru-buru berangkat, jangan ditunda. Siapa tahu besok sakit, siapa tahu besok kita mati, siapa tahu tahun besok rezekinya hilang. Makanya jangan dengerin orang ngomong begitu, itu godaan setan. Cuek aja.
itu dah EGP emang gue pikirin. Ya maju terus, pantang mundur.